Shalom, Yesus, saya bersyukur hari ini diberi kesempatan yang indah oleh Tuhan Yesus. Saya bisa melanjutkan acara saya di channel Bukit Sion, di acara kesaksian hidup saya yang ke-40. Saya bersyukur semua ini karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Kita semua menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, dan kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya melanjutkan acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua dimanapun berada yang Kau kasihi. Karena firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan tema. Yang pertama yaitu kita belajar jadi pahlawan iman. Seperti salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yosua dan Kaleb. Di mana Yosua dan Kaleb ini bisa dijadikan teladan ya, untuk menjadi kita meniru Yosua dan Kaleb ini ya, karena Yosua dan Kaleb ini menjadi pahlawan iman dalam kisahnya di Alkitab ya. Itu dapat kita lihat ya di Alkitab, dapat saudara baca sendiri ya di rumah, di mana Musa ya menyuruh 12 orang pengintai selama 40 hari ya untuk mengintai tanah perjanjian. Sebelum memasuki tanah perjanjian tersebut, Musa mengirim 12 orang pengintai. Kisahnya bisa saudara baca sendiri di Alkitab dengan lengkap dan jelas ya. Di sini saya hanya mengambil intisarinya saja yang sesuai tema, yaitu menjadi pahlawan iman. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb ini ya. Kita tahu ya bahwa ada 10 orang pengintai yang membawa kabar, tanda petik ya, kabar busuk kepada Musa, dan ada 2 orang pengintai yang mengirim kabar baik pada Musa. Kita belajar dari 2 orang pengintai yang mengirim kabar baik pada Musa ya. Apa perbedaannya dua kabar ini? Yang satu kabar busuk, yang satu kabar baik. Kita belajar ya, dimana kalau kita menggunakan persepsi kita sendiri ya, itu tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Apa yang kita terima ya, dari hasil pengamatan kita ya, dari apa yang kita alami ya, apa yang kita rasakan, kita nilai ya dengan persepsi kita sendiri. Itu sering itu mengacaukan ya kehidupan kita. Kalau kita memakai persepsi kita sendiri ya, memakai pemikiran kita sendiri dalam menilai sesuatu hal, itu akan sering menimbulkan permasalahan baru dalam hidup kita. Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Oleh sebab itu, kita belajar ya dari kisah 12 orang pengintai ini, supaya kita boleh membedakan ya, kalau menggunakan persepsi, menilai sesuatu dengan menggunakan persepsi Tuhan Yesus itu ya, apa bedanya ya dengan melihat segala sesuatu dengan persepsi diri kita sendiri. Itu kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb ini.
Mari kita buka di Alkitab, ya, yaitu kita lihat persepsi dari Tuhan Yesus dulu ya, di Yesaya 40 ayat 22. Saya bacakan ya. Kita ketemu ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Saya ulang ya. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi persepsi Tuhan itu melihat ya manusia di dunia ini seperti belalang. Ya, baik manusia yang benar atau orang yang benar maksud saya ya, baik orang yang percaya Tuhan Yesus maupun yang belum percaya Tuhan Yesus, itu Tuhan melihat manusia di dunia ini ya seperti belalang. Jadi 12 orang pengintai itu ya, kalau punya persepsinya sendiri, itu melihat yang mendiami tanah perjanjian tersebut itu ya, itu kan perawakannya itu gede-gede ya, seperti raksasa gitu ya. Jadi 12 orang pengintai ini tadi, yang 2 orang itu menganggap raksasa-raksasa itu ya seperti belalang, karena 2 orang ini mempunyai persepsi yang sama dengan Tuhan Yesus, yaitu melihat semua manusia itu seperti belalang. Oleh sebab itu Kaleb dan Yosua itu melihat ya raksasa-raksasa di tanah perjanjian tersebut yang diintainya itu ya, itu kan dihuni oleh para raksasa ya. Itu dianggap Kaleb dan Yosua ini itu bukan musuh yang besar, bukan musuh yang berat, bukan musuh yang sangat tidak mungkin untuk dikalahkan, karena Yosua dan Kaleb ini melihat raksasa itu seperti belalang di mata Tuhan. Dan Yosua dan Kaleb ini percaya ya, Tuhan akan berperang bagi mereka untuk mengalahkan para raksasa itu. Ya, pasti menang. Kaleb dan Yosua itu punya pemikiran bahwa kalau Tuhan di pihak mereka, siapa lawan mereka, ya. Jadi kita harus meneladani Kaleb dan Yosua ini, dimana kalau kita menghadapi permasalahan atau pergumulan yang berat, kita jangan down ya, kita jangan lemah iman. Kita harus punya iman yang kuat ya, percaya bahwa Tuhan Yesus yang berperang bagi kita, dan Tuhan Yesus lebih besar ya dari apapun juga. Amin. Sedangkan yang 10 orang pengintai ini ya, dia punya asumsi bahwa raksasa-raksasa itu kalau melihat mereka ya, 10 orang pengintai ini kalau misalnya terlihat oleh para raksasa itu di mata para raksasa itu 10 orang pengintai ini seperti belalang. Jadi kebalikannya dari persepsi dari Yosua dan Kaleb yang sesuai dengan persepsi Tuhan Yesus tadi. Ya, jadi sangat kontras ya perbedaannya. Oleh sebab itu kita harus memakai persepsi Tuhan Yesus, belajar untuk menggunakan persepsi Tuhan Yesus dalam melihat ya permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi. Itu kita harus belajar melihat ya dari persepsinya Tuhan Yesus. Kita tidak boleh ya
tidak boleh punya rasa kalah sebelum berperang ya, atau sudah ibaratnya bahasa Jawanya itu sudah keder ya sebelum maju berperang. Itu tidak boleh. Kita harus punya iman yang kuat, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi kita, kita pasti menang. Amin. Nah, itulah ya yang harus kita teladani ya dari Yosua dan Kaleb ini. Kita harus meniru Yosua dan Kaleb ini ya, dengan belajar ya menggunakan persepsi Tuhan Yesus. Jadi ada dua hal penting yang kita pelajari ya dari kisah ini. Ya, kita harus belajar melihat pergumulan atau persoalan kita itu dari persepsinya Tuhan Yesus ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang berperang bagi kita, dan Tuhan Yesus itu lebih besar ya dari permasalahan kita, dari pergumulan kita. Amin. Yang tampaknya masalah kita itu, yang tampaknya masalah yang kita alami atau pergumulan yang kita alami itu teramat sangat besar ya, seperti gunung yang sangat tinggi ya, itu kita tetap percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar ya dari permasalahan kita yang setinggi gunung itu. Amin. Saya pernah ya mengalami suatu pergumulan yang luar biasa ya dalam hidup saya, seolah-olah seperti bermimpi. Saya tidak percaya kok saya bisa tiba-tiba itu seperti mendapatkan gunung yang paling tinggi di dunia mungkin. Dan saya sempat down waktu itu ya, tapi saya bersyukur Roh Kudus yang ada di dalam diri saya memberi saya kekuatan dan penghiburan sehingga saya boleh bangkit ya, dan boleh iman saya boleh bertumbuh, dan saya boleh bersaksi hari ini bahwa Tuhan memang berperang bagi saya. Amin. Dan Tuhan sudah menyelesaikan ya gunung yang tertinggi di dunia tersebut ya dalam hidup saya. Itu sudah dibereskan dengan teramat indah, teramat manis ya, cara Tuhan menyelesaikan gunung permasalahan saya yang paling tinggi di dunia itu. Mungkin ya menurut saya itu paling tinggi di dunia, karena menurut saya itu sangat berat, dan Tuhan sanggup ya, dan itu sudah saya alami. Dan saya percaya ya saudara-saudara semua dimanapun berada juga akan mengalami ya kebesaran Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami Tuhan berperang bagi saudara. Apapun permasalahan pergumulan saudara, seberat apapun ya, itu pasti Tuhan berperang bagi kita, dan Tuhan lebih besar ya dari gunung permasalahan kita yang tertinggi di dunia sekalipun. Amin. Jadi kita harus belajar ya, jangan percaya kebesaran masalah, kita harus percaya kebesaran Tuhan Yesus. Kita jangan mendeskripsikan ya betapa besarnya masalah kita, tapi kita harus mendeskripsikan betapa besarnya ya kasih dan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi saya bersyukur ya, melalui tema hari ini saya boleh bersaksi bahwa memang benar ya Tuhan yang berperang bagi kita. Itu sudah saya buktikan ya, dan Tuhan sudah berperang untuk saya, dan saya beroleh kemenangan karena kasih dan kuasa Tuhan sudah menyelesaikan dengan teramat sempurna ya. Pertolongan Tuhan itu teramat sempurna. Saat kita mengalami ujian iman yang paling berat, itu kuasanya dinyatakan, itu memang saya alami sungguh terbukti
Ya, jadi kuasa Tuhan dinyatakan dalam kelemahan kita itu memang betul, ya. Saya saat itu sudah di titik yang terendah, ya, seolah-olah sudah kalau game itu sudah game over mungkin ya. Tapi tiada yang terlambat bagi Tuhan untuk menolong kita. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Ya. Tuhan sanggup ya menyelesaikan seberat apapun permasalahan kita, pergumulan kita ya. Penyakit kita pun yang paling tidak bisa disembuhkan oleh dokter pun ya, penyakit yang langka pun, penyakit yang sudah tidak ada harapan pun ya, Tuhan sanggup ya menyembuhkan, memulihkan karena bilur-bilurnya ya sudah menyembuhkan kita. Amin. Saya bersyukur ya segala yang saya alami ya, yang berat-berat itu sudah ditolong oleh Tuhan tepat waktu. Amin. Saya akan lanjutkan ya. Tugas kita yaitu terus belajar ya untuk melihat segala sesuatu dari persepsinya Tuhan Yesus. Saya ulang lagi ya supaya kita tidak lupa bahwa kita harus terus belajar dan belajar ya untuk melihat segala sesuatu dari persepsinya Tuhan Yesus, bukan dari persepsi kita. Kalau ada badai atau topan yang dahsyat datang dalam hidup kita, katakan dengan iman, Tuhan gendong aku. Ya, Tuhan pasti menggendong kita. Amin. Jadi tenang saja ya kalau kita menghadapi ujian atau tantangan yang berat, itu berarti Tuhan tahu ya kita sanggup melewatinya. Kita bersyukur ya kita diberi kemampuan untuk melewati ya ujian atau tantangan hidup yang terberat sekalipun. Itu kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan sudah tahu kita sanggup melewatinya karena Tuhan yang berperang bagi kita. Dan Tuhan lebih besar dari permasalahan kita seberat apapun, pergumulan kita seberat apapun, Tuhan Yesus lebih besar. Amin. Jadi kita harus selalu bersyukur juga ya. Tidak boleh mengeluh. Kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi ya, karena dalam ucapan syukur itu ada kuasa. Ingat ya, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita ini adalah anak-anaknya, kita ini adalah ahli warisnya, dan kita ini adalah ahli waris yang akan menerima ya semua janji-janji Tuhan Yesus. Amin. Tapi semua ini ya tidak akan berarti ya jika kita tidak mau belajar mengerti apa isi hati Tuhan, belajar mengerti ya apa kehendak Tuhan dalam hidup kita ya, apa maunya Tuhan, dan belajar menerima kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita syukuri ya kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita ya, itu jangan kita lupakan. Kita harus bersyukur ya, karena tiap hari ya itu kita berjalan bersamanya, dan tiap hari itu indah bersama Yesus. Amin. Dan itu harus kita syukuri ya, karena rahmatnya selalu baru setiap pagi ya, dan kita selalu berjalan bersama Tuhan Yesus untuk menerima semua yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Amin. Jadi Tuhan juga memperbarui ya, atau memberi kesehatan dan kekuatan juga ya. Selain
pada tubuh kita, tapi juga pada jiwa dan roh kita itu juga diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, sehingga kita tidak menjadi lemah. Ya, tubuh kita, jiwa kita dan roh kita tidak makin melemah ya, tapi tetap stabil ya, tetap kuat, tetap stabil, tidak menurun ya, tapi tetap stabil. Ya, jadi itulah ya yang bisa kita pelajari dari kisah Yosua dan Kaleb ini. Jadi jangan lupa ya, kalau kita mengalami pergumulan atau permasalahan yang berat, katakan dengan iman, Tuhan Yesus saya lebih besar. Ya. Sekali lagi, kalau kita mengalami pergumulan atau permasalahan yang seolah-olah kita tidak sanggup menanggungnya, katakan dengan iman, Tuhan Yesus saya lebih besar. Amin. Ya, jadi kita harus percaya bahwa semakin tinggi ya gunung persoalan kita, semakin indah ya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Jangan khawatir, kita harus percaya Tuhan yang berperang bagi kita. Tenang saja ya. Hari esok adalah hari yang indah bersama Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke tema yang kedua, yaitu tentang perubahan perilaku atau perubahan kelakuan. Jadi kita belajar ya dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Siarah. Ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Kita belajar ya dari ayat ini, ada pesan Tuhan yang harus kita perhatikan. Jadi perubahan perilaku itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu pesan Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Penekanannya yaitu pada perubahan perilaku atau perubahan kelakuan. Ini penting sekali ya, perubahan perilaku atau kelakuan ini. Ya, jadi kita harus menyukai kebenaran. Ya, orang yang paling kering di dunia ini itu orang yang tidak menyukai kebenaran, bukan orang tidak punya duit, ya, tapi orang yang tidak suka kebenaran itu orang yang paling kering di dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus ya, kita harus suka mengampuni, ya, suka kebenaran ya, suka membalas kejahatan dengan kebaikan, suka berkorban ya, karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama, kita harus rela berkorban ya, harus suka berkorban, karena kasih itu berkorban ya, korban waktu, tenaga, biaya, perasaan kadang ya, itulah orang anak-anak Tuhan ya. Ciri-cirinya yaitu suka berkorban, karena Allah kita lah yang penuh kasih
Ya, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Kalau kita tidak punya kasih, itu kita bukan anak-anak Tuhan. Dan kita suka hidup benar, ya, yang sama ya dengan suka kebenaran tadi. Kita harus suka hidup benar, ini sifatnya kekal. Jadi suka hidup benar itu sifatnya kekal. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita ya, untuk kita selalu menyukai hidup dalam kebenaran. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan Yesus dengan ketaatan. Ya, itu pesan Tuhan hari ini. Sekarang saya ulang ya. Bangunlah hubungan kita dengan Tuhan Yesus dengan ketaatan. Kita harus taat. Ya, kita harus mau sangkal diri pikul salib. Seperti di ayat tadi ya. Sangkal diri pikul salib itu artinya itu kita ini ya menabur. Ayat 5 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang sangkal diri dan pikul salib itu tidak mudah ya. Jadi kadang itu kita sampai mencucurkan air mata ya, sampai menangis kalau kita itu sangkal diri dan pikul salib. Tapi jangan khawatir ya, kalau kita terus ya hidup dalam kebenaran meskipun mencucurkan air mata ya, karena kita sangkal diri dan pikul salib, itu kita pasti akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Itu janji Tuhan, bukan janji saya ya. Jadi kita belajar untuk tetap maju ya, meskipun sulit, meskipun dengan berurai air mata, kita tetap harus sangkal diri dan pikul salib dan hidup dalam kebenaran apapun yang terjadi. Orang-orang Kristen ya, bukan sekedar bisa khotbah, tetapi pelaku firman. Jadi khotbah itu juga penting ya dalam sebuah gereja ya. Ibadah yang bagus itu juga penting ya. Praise and worship yang bagus itu juga penting di gereja ya. Tapi yang lebih penting itu ya, baik pendeta, singer, pemain musik, choir, jemaat dan semua yang ada di gereja tersebut itu harus menjadi pelaku firman. Jadi fokus kita itu bukan janji-janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Jangan salah fokus ya, jangan gagal fokus. Kalau gagal fokus itu fokusnya ke janji-janji Tuhan. Kita terlena dengan janji-janji Tuhan, lupa dengan perintah Tuhan. Itu berbahaya. Istilah zaman sekarang ini yang lagi viral, gak bahaya tak? Ya bahaya ya, kalau fokus kita pada janji-janji Tuhan saja. Jadi fokus kita harus pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Ketika kita melalui proses kesulitan yang sangat tinggi, ya Tuhan izinkan ya kita melalui proses kesulitan yang sangat tinggi, ya itu kita itu dipercaya Tuhan ya, kita sanggup melewatinya, kita sanggup melakukannya, diberi kemampuan oleh Tuhan ya. Jika kita diizinkan melalui kesulitan tingkat dewa ya, itu kita sanggup melewatinya. Kita bersyukur ya, kita dipercaya Tuhan ya untuk bisa melewati tingkat kesulitan yang tingkat dewa ini ya. Ini tidak semua orang bisa. Kita bersyukur kalau kita bisa melalui tingkat kesulitan yang seperti ini. Contohnya yaitu Abraham ya, ketika Abraham diuji imannya, disuruh menyembelih anaknya yang paling dikasihinya, Ishak. Ini tingkat kesulitan yang sangat tinggi ya. Kadang kita juga alami ya seperti ini, dan kita harus percaya bahwa Tuhan lebih besar
dari apapun juga, dan Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Jadi fokus kita selain pada perintah Tuhan juga pada menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita harus menyenangkan hati Tuhan apapun yang terjadi. Saat kita taat, ya, saat kita taat banyak ujian-ujian yang berat datang. Ya, itu jangan kaget. Ya, karena setan tidak suka kalau kita taat. Pasti ada kejutan-kejutan besar dalam hidup kita, tapi jangan khawatir ya, karena kita akan menjadi lebih dari pemenang, karena Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Amin. Jadi pelaku firman yang benar itu ya, selain sangkal diri itu harus taat. Selain pinggul salib ya, sangkal diri itu juga harus taat. Taat pada semua ketetapan Tuhan Yesus, semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Tidak boleh dipilih. Bahasa Jawanya itu dipilih-pilih gitu ya. Oh, ini ketetapan Tuhan Yesus yang enak, yang ringan. Oh, ini perintah Tuhan Yesus yang rasanya bisa aku lakukan. Tidak bisa ya, semua harus kita lakukan. Itu namanya taat. Taat sampai mati ya. Doa puasa itu boleh, bagus ya, tapi jangan gagal fokus ya. Kita berpuasa agar kita taat sampai mati. Itu tujuan kita berpuasa ya. Tujuan berpuasa yang sesungguhnya itu kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita taat sampai mati ya. Itu inti dari berpuasa. Jadi kalau kita belajar jadi pelaku firman ya, itu kita belajar dari rumah kita dulu loh ya, dari rumah tangga kita dulu. Kalau kita mau jadi pelaku firman, mari kita introspeksi diri ya, kehidupan kita sehari-hari di rumah ya, perilaku kita, sikap kita dengan pasangan kita bagaimana, dengan anak-anak kita bagaimana. Ya, jangan pakai topeng ya. Kalau di mimbar bagus ya. Kalau di rumah berubah ya 180 derajat. Itu tidak sesuai firman Tuhan ya. Jadi pelaku firman itu kita belajar dari rumah kita sendiri dulu. Ya, kita harus menjadi seorang istri atau seorang suami yang baik di rumah ya, yang kalau istri itu menghormati suaminya, kalau suami itu mengasihi istrinya ya, anak menghormati orang tua ya, memperhatikan anaknya, mengasihi anaknya dengan sepenuh hati ya. Itu pelaku firman. Jadi pelaku firman itu ukurannya itu sikap perilaku kita di rumah kita masing-masing, bukan di mimbar ya. Jadi jangan kaget ya kalau yang sudah menikah ya, terutama kalau di rumah tangga kita banyak konflik, itu jangan kaget ya, karena tingkat kesulitan tertinggi itu ternyata di pernikahan ya. Tingkat ujian iman yang paling sulit itu di pernikahan. Jadi jangan berharap ya kalau menikah itu kita bahagia terus ya, senang terus ya. Kita menikah tujuannya itu supaya dewasa rohani, bukan kepingin bahagia terus, senang terus ya. Itu salah. Tujuan kita berumah tangga itu untuk saling dewasa ya. Baik suami atau istri itu menjadi lebih dewasa, lebih berhikmat, lebih bijaksana ya. Itu terbentuk dalam pernikahan. Boleh ya menikah untuk mencari kebahagiaan, itu boleh, tapi itu bukan tujuan utama
Ya, tujuan utama orang menikah itu untuk menjadi lebih dewasa, ya, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Dan kalau kita sudah berhikmat dan bijaksana, tentu saja kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Jadi ukuran rohani di mata Tuhan Yesus itu mulai dari rumah. Jadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan ya itu harus lemah lembut, ya, harus tulus, ya, harus lebih tahan banting daripada setan, ya. Jangan kalah dengan setan, ya. Setan itu tahan banting loh. Anak-anak Tuhan harus lebih tahan banting daripada setan. Kita harus tetap maju melakukan perintah Tuhan Yesus apapun yang terjadi, meskipun sambil menangis pun, sambil mencucurkan air mata, tetap terus maju melakukan perintah Tuhan Yesus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, itu ada ayatnya, ya. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak apa-apanya dibanding salib Kristus. Ya, jadi pencobaan seberat apapun, ya, itu tidak sebanding dengan salib Kristus. Jadi di ayat 1, ya, ketika Tuhan memulihkan Sion, saya bacakan lagi, ya, ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Amin. Kalau kita dipulihkan oleh Tuhan, ya, kita ini seperti orang bermimpi. Seperti mimpi menjadi kenyataan. Ya, itu kita syukuri, itu anugerah Tuhan. Jadi ukuran rohani tadi kan dimulai dari rumah, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu ada perubahan karakter. Jadi ada perubahan karakter di mana buah-buah roh itu makin jelas. Ya. Itu yang dimaksud menjadi pelaku firman. Ya, bagaimana bisa menjadi pelaku firman kalau kita tidak mengalami perubahan karakter yang seperti karakter Tuhan Yesus? Kalau kita tidak menghasilkan buah-buah roh, ya, kita harus lebih serius lagi, ya, menghasilkan buah-buah roh ini. Kita tidak bisa main-main lagi, ya. Kadang-kadang menghasilkan buah-buah roh, kadang-kadang tidak, ya. Itu harus dirubah. Jadi kita harus memperhatikan, ya, buah-buah roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itulah, ya, pesan Tuhan hari ini, yaitu perubahan perilaku atau perubahan karakter, ya, yang sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya karakter Tuhan Yesus, itu kita punya kekudusan di atas rata-rata, ya, punya suka berkorban di atas rata-rata, punya kesabaran di atas rata-rata, punya pengampunan di atas rata-rata, punya kerendahan hati di atas rata-rata, dan lain-lain. Semuanya di atas rata-rata. Bukankah semua ini menyenangkan hati Tuhan? Ya, jadi kita harus belajar untuk menjadi pelaku firman dan menyenangkan hati Tuhan. Itu pesan Tuhan hari ini. Saya akhiri, ya, acara ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.